ya ini peluru terakhir, peluru emas. Berguna apa nggak berguna itu tergantung dari keadaan politik nanti itu. Kalau berguna, artinya Joni Plate dinyatakan salah, maka batal seluruh pencalonan Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan makin lantang melawan Presiden Joko Widodo dan kroninya. Usai pidatonya menuai kontroversi karena membanding-bandingkan pembangunan jalan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan di era Presiden Joko Widodo, kini Anies Baswedan kembali memancing keributan dengan kubu pemerintah. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan blak-blakan menyebut mafia tumbuh dan merajalela di Indonesia. Hal ini disinggung Anies ketika menceritakan tirakatnya ke beberapa wilayah di Indonesia seorang diri untuk menyerap aspirasi masyarakat. Anies menjelaskan mafia hampir ada di seluruh sektor kehidupan masyarakat yang membuat masyarakat menjadi korban. Anies mencontohkan soal mafia pupuk. Hal ini mengakibatkan petani sulit mendapatkan pupuk bersubsidi karena ulah mafia. Lalu Anies menyinggung keberadaan mafia di berbagai lini. Ada mafia tanah, ada mafia pekerja migran Indonesia, ada mafia pemilu, ada mafia proyek pemerintah, ada mafia bansos, hingga mafia BTS. Ya, Anies menyinggung soal kasus korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjeret Johnny G. Plate sebagai menteri. Plate menjadi tersangka dalam kasus pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022. Terkait mafia BTS, Anies sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Mereka sepakat untuk menuntaskan penyelidikan kasus korupsi mega proyek BTS di daerah-daerah 3T. Anies berharap jangan ada pihak yang melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Lagi-lagi, Anies menyinggung rezim Jokowi, di mana ia mengatakan hukum harus tegak, bukan hanya ke bawah, tapi juga ke atas, bukan ke lawan, tapi juga ke kawan. Ya, nampaknya Anies masih geram. Salah satu pentolan Partai Nasdem yang mendukung pencalonannya harus mendekam di tahanan akibat korupsi BTS ke Menkominfo, yakni Johnny G. Plate. Aroma politik yang kental mewarnai penetapan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka korupsi proyek BTS 4G. Namun pengamat politik Rocky Gerung menilai kasus tersebut memanglah peristiwa politik. Bahkan Rocky Gerung belak-belakan ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan. Rocky menjelaskan mengenai berbagai upaya untuk mencegah Anies Baswedan menjadi calon presiden maupun menjadi presiden. Dimulai dari upaya mantan Panglima TNI, Jenderal Muldoko, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, mengambil alih Partai Demokrat. Hingga akhirnya ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka kasus BTS 4G. Ini adalah peristiwa politik. Di belakang kita sebelumnya ada upaya untuk mencegah Anies. Diam-diam atau terselubung atau terbuka tuh. Lalu mulai ada upaya Muldoko untuk mengambil alih Demokrat, dan saya kira juga itu diam-diam semacam strategi untuk membatalkan Anies. Dan menurut Rocky, kasus Johnny G. Plate adalah senjata terakhir yang telah dihembuskan sejak 2 tahun lalu dan baru dikeluarkan jelang pemilu 2024. Akhirnya ditemukan semacam, ya ini peluru terakhir, peluru emas. Berguna apa nggak berguna itu tergantung dari keadaan politik nanti itu. Kalau berguna, artinya Johnny Plate dinyatakan salah, maka batal seluruh pencalonan Anies.
Tetapi kita tahu bahwa Presiden Jokowi selain sebagai orang yang kelihatannya sederhana, tetap dia adalah seorang politisi yang mengukur efektivitas kekuasaannya di ujung masa jabatannya tuh. Lalu tiba-tiba nama PDIP disebut di situ dengan dua tokoh, ya itu artinya bagi Pak Jokowi, sekali lagi saya lakukan estimasi, enak juga hajar Nasdem, PDIP kena. Kan lebih aman kan? Konsekuensinya apa? Dibuka semua. Satu. Konsekuensi kedua, terjadi kekacauan, saling buka-bukaan, akhirnya saling amputasi di dalam rezim. Apa yang terjadi? Chaos. Alasan keluarin perpu, macam-macam cara.